salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Safal Tritswela Lamlawa, Prodi Gizi, NIM 13211-219 dari Stikis Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang mengidentifikasi mikroorganisme pada bahan makanan. Yang perlu saya bahas di sini, pertama, bahan dan alat yang digunakan, yang kedua, cara kerja, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat, kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya dapat, identifikasi bakteri Escherichia coli pada daging burger yang dijual di restoran cepat saji di Kota Makassar. Jenis penelitian ini bersifat eksperimen laboratorium yang datanya diolah secara deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri Escherichia coli pada daging burger yang dijual di restoran cepat saji di Kota Makassar sebanyak 2 sampel dari 2 tempat yang berbeda yang diambil dengan teknik random sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Klinik GG Kota Makassar pada tanggal 26 sampai 30 Juli 2016 yang lalu. Prosedur penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan OC bulat, OC lurus, inkubator, tabung reaksi, rak tabung, spiritus atau lampu bunsen, plate, timbangan, blender, mikroskop, tabung Durham, objek gelas, pipet steril, dan penjepit tabung. Yang kedua, bahan yang digunakan SEC Brod, Mas Konesi, EMBA, Aquades, Geniter, Violet, Lugo, alkohol, karbol fuksid, TSIA, Simon, Citre, MR atau PP, SIM, urea, LIA, gula-gula, daging burger. Yang berikut cara kerja pemeriksaan ekol. A. Pengolahan sampel. Timbang 10 mg daging burger, kemudian dihancurkan atau di blender. Kedua, uji pendahuluan. Sampel daging dimasukkan ke dalam media EC Brod dengan perbandingan 1:9, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila terjadi perubahan warna menjadi keruh, menandakan adanya pertumbuhan bakteri yang terjadi pada media EC Brod. Yang berikut pemeriksaan lanjutan. Isolasi bakteri dengan cara mengambil koloni bakteri menggunakan OC bulat, steril, kemudian goreskan pada media Mas Konesi dan media EMBA. Masukkan ke dalam inkubator dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila terdapat koloni yang tumbuh pada media, dilanjutkan dengan pewarnaan gram. Yang berikut pewarnaan gram. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Fiksasi OC bulat dan diinginkan. Ambil koloni bakteri yang membutuhkan pada media Mas Konesi dengan menggunakan OC bulat steril. Kemudian diletakkan di atas objek gelas yang telah ditetesi dengan Aquades steril dan ratakan. Lalu dikeringkan, kemudian tetesi larutan ganteian violet selama 2-3 menit. Lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian tetesi dengan larutan nugot selama 2-3 menit. Lalu dicuci dengan air mengalir. Kemudian ditetesi dengan alkohol selama 30 menit. Kemudian tetesi larutan karbol fusin selama 2-3 menit. Lalu dicuci dengan air mengalir. Keringkan dan amati di bawah mikroskop menggunakan pembesaran 100x.
Uji TSIA, menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Fiksasi OC lurus sampai merah lalu didinginkan. Lalu ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media TSIA dengan cara ditusuk lalu digores secara siksa, kemudian tutup tabung dengan kipas. Masukkan ke dalam inkubator dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang berikut uji biokimia. Fiksasi OC lurus sampai merah lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media Simon citrate dengan cara menggoreskan pada permukaan media secara siksa, lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Fiksasi OC bulat lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media MRPP dengan cara mencelupkan OC ke dalam media kemudian digoyangkan. Lalu tutup kembali tabung dengan kipas. Fiksasi OC bulat lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media SIM dengan cara menggoreskan pada permukaan media secara siksa, lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Fiksasi OC lurus lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media urea dengan cara menggoreskan pada permukaan media secara siksa, lalu ditutup kembali tabung dengan kipas. Fiksasi OC lurus lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media LIA dengan cara menggoreskan pada permukaan media secara siksa, lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Fiksasi OC bulat sampai merah lalu didinginkan. Ambil koloni bakteri kemudian ditanam pada media gula-gula dengan cara mencelupkan OC ke dalam media kemudian digoyangkan. Lalu tutup kembali tabung dengan kapas. Masukkan kembali tabung dengan kapas. Masukkan kembali ke dalam inkubator dan diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium Klinik GG Kota Makassar dari tanggal 26 sampai 30 Juli 2016, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel 1 di atas, hasil penanaman pada media penumpuk ECB atau Escherichia coli broad. Bisa dilihat pada tabel di samping. Keterangan A. Daging burger sampel A, B. Daging burger sampel B, dan plus adanya pertumbuhan bakteri. Berikut kita lihat pada tabel yang kedua, penanaman pada media MAC Conaceae dan EMBA atau Eosin Methylene Blue Agar. Terdapat kode sampel dalam media MAC Conaceae dan EMBA dan hasil. Keterangan A. Daging burger sampel A, B. Daging burger sampel B, dan plus adanya pertumbuhan bakteri. Yang berikut pada tabel 3, penanaman pada media diferensial TSIA atau triple sugar iron agar dengan kode sampel TSIA dan hasil. Dengan keterangan A. Daging burger sampel A, B. Daging burger sampel B, dan plus adanya pertumbuhan bakteri. Yang terakhir pada hasil yang keempat, pada tabel yang keempat, hasil tes ujian biokimia. Dengan keterangan A adalah daging burger sampel A, B daging burger sampel B, dan plus adanya pertumbuhan bakteri.
Dari tabel 1 sampai tabel 4 tadi menunjukkan bahwa dari 2 sampel daging burger yang diteliti semuanya positif ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Yang berikut pembahasannya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel yang dilakukan, diperoleh data dari 2 sampel daging burger yang diteliti ternyata semuanya ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor lama pemanggangan, suhu pemanggangan, cara pemanggangan, serta alat yang digunakan kurang bersih. Keberadaan Escherichia coli di dalam air atau makanan juga dianggap memiliki korelasi tinggi dengan ditemukannya bibit penyakit atau patogen pada pangan atau sehari bulan 2014. Hasil yang diperoleh pada media EC broth terlihat kedua sampel positif adanya pertumbuhan bakteri, yakni terjadinya perubahan pada media menjadi keruh. Setelah itu dilanjutkan pada media MAC Ponesae, di mana pada sampel A terdapat koloni berwarna merah bata, mengkilat, permukaan koloni cekung, pinggir koloni bulat, ukuran sedang sampai besar, sedangkan pada sampel B terdapat koloni berwarna merah bata, mengkilat, permukaan koloni cekung, pinggir koloni bulat, ukuran sedang sampai besar. Pada media EMBA terdapat pertumbuhan koloni yang berwarna merah dan mengkilat. Ciri ini menunjukkan adanya E. coli. Selain itu juga dilakukan pewarnaan gram dan hasil yang didapatkan berupa koloni berbentuk batang berwarna merah. Hal ini menunjukkan koloni tersebut merupakan bakteri gram negatif. Proses identifikasi dilanjutkan dengan pengujian pada medium TSA atau triple sugar iron agar, di mana hasil yang diperoleh menunjukkan pada slime atau lereng berwarna merah, kuning atau asid, asam, bottom atau dasar berwarna kuning atau asid H2S, sama dengan min dan gas plus. Pada uji biokimia diperoleh hasil citrat min, methylrate plus, PP min, SIM min, indol plus, mitoliti plus, urea plus, maltosa plus, glukosa plus, gas plus. Dari hasil pengujian baik pada media TSA maupun uji biokimia, semua ciri yang ada menunjukkan ciri daripada E. coli. Kesimpulan dan saran dari jurnal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penguji terhadap kedua sampel daging burger yang dijual di restoran cepat saji ditemukan adanya bakteri Escherichia coli. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk memeriksa sampel daging burger yang bukan berasal dari restoran cepat saji. Baik, itulah penjelasan saya terhadap identifikasi bakteri Escherichia coli pada daging burger yang dijual di restoran cepat saji di Kota Makassar. Selanjutnya saya akan memberikan dan menyarankan dan pada jurnal ini terdapat kekurangan serta kelebihan. Kekurangan yang saya dapat ialah di sini dijelaskan tidak secara maksimal dan proses pengerjaan tidak dijelaskan secara struktur. Dan kelebihannya adalah setiap media yang dilakukan penelitian dilakukan secara laboratorium dan bisa dibedakan masing-masing sampel yang sudah diteliti. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.